Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arson Diego Tengginas dengan PM 2447 dari kelompok 11. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas besar simulasi komputer dengan judul analisis simulasi sistem diskrit produksi sekop GPT Surya Kencana Teknik dengan software Flexim. Hmm. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Jadi perkembangan industri manufaktur menuntut perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Salah satu metode yang digunakan untuk memahami perilaku sistem produksi tanpa melakukan pengujian langsung adalah simulasi diskrit, karena mampu menggambarkan perubahan kondisi sistem berdasarkan kejadian-kejadian tertentu dalam proses produksi. Dalam penelitian ini, software Vacuum digunakan sebagai alat bantu simulasi karena dapat menampilkan visualisasi sistem produksi dalam bentuk animasi tiga dimensi sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ke rumusan masalah, dia bagaimana alur dan performa sistem produksi sekop pada PT Surya Kencana Teknik berdasarkan simulasi diskrit menggunakan software Vacuum ditinjau dari waktu proses utilisasi stasiun kerja, antrian, bottleneck, total tak fasilitas, aliran material, serta usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi. Saya ketujuan yaitu untuk merancang dan menganalisis model simulasi sistem produksi skop pada PT Surya Kencana Teknik menggunakan software flexing. Ya, kemanfaat manfaatnya yaitu memberikan gambaran kondisi sistem produksi skop pada PT Surya Kencana Teknik melalui simulasi diskrit menggunakan software Flexim untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi bottleneck, antrian, idle time, ketidakseimbangan kapasitas stasiun kerja, mana services tata fasilitas, dan aliran material. Hanya ke asumsi yaitu penelitian ini dibatasi pada analisis sistem produksi skop di PT Surya Kencana Teknik yang meliputi produksi skop pasir, skop taman, skop lancip, skop datar, dan skop salju. Ya, ke desain perusahaan, PT Surya Kencana Teknik merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi skop dan berlokasi di Jalan Raya Kedangsari, Industri Nomor 10 C Surabaya. Dan ini adalah desain sistem produksi dan alur softwarenya. Saya masuk ke data dan asumsi simulasi. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan model simulasi sistem produksi. Data yang digunakan yaitu ada data waktu proses, data alur proses produksi, data jumlah stasiun kerja, data jenis produksi, skop yang diproduksi, data-data letak fasilitas, data waktu operasional produksi perusahaan. Ini ada flow chart dari tahapan penelitian yang termasuk ke running software. Yang pertama ada model konseptual, dan ini adalah model simulasinya, terus verifikasi dan validasi. Verifikasi berdasarkan hasil verifikasi model simulasi pada software Flexim. Sistem produksi skop di PT Kerja telah berjalan sesuai alur proses yang dirancang mulai dari rancangan bahan baku, proses produksi, hingga penyerapan produk jadi di gudang. Ya, ke validasi. Berdasarkan hasil pengujian validasi dan simulasi produksi skop di PT Surya Kencana Teknik dinyatakan valid karena distribusi Jordan SB memiliki tingkat ketusukan terbaik dengan nilai relatif skor sebesar 98,00 dengan evaluasi good. Selanjutnya ke output simulasi. Berdasarkan hasil output simulasi pada software Flexim, sistem produksi skop di PT Surya Kencana Teknik menunjukkan bahwa proses pemeriksaan kualitas produk memiliki nilai WIP sebesar
0,21 sehingga berpotensi menjadi bottleneck. Sementara sebagian besar stasiun kerja berada pada kondisi processing sebesar 1%. Dan aktivitas perbedaan material masih mengalami waiting for transporter yang menunjukkan adanya antrian serta waktu tunggu dalam aliran produksi. Dan ini adalah fishbone diagramnya, lanjut ke usulan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis simulasi, perbaikan sistem produksi dapat dilakukan dengan menambahkan atau mengoptimalkan fasilitas pada proses yang memiliki antrean tertinggi, khususnya pada bagian pemeriksaan kualitas. Selain itu, aliran material perlu ditata ulang agar perpindahan antar stasiun kerja lebih lancar dan tidak menimbulkan waktu tunggu. Ya, ke pengaturan transporter juga perlu diperbaiki agar material dapat berpindah lebih cepat dari satu proses ke proses berikutnya. Bahan kerja operator atau stasiun perlu diseimbangkan supaya tidak ada bagian yang terlalu padat, sementara bagian lain mengalami idle time. Ya, ke kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi menggunakan spesimen sistem produksi skop di PT Surya Kencana Teknik telah berhasil dimodelkan sesuai alat proses produksi. Simulasi menunjukkan bahwa beberapa stasiun kerja memiliki tingkat aktivitas tinggi, tapi masih terdapat antrean material dan potensi bottleneck, terutama pada proses pemeriksaan kualitas. Secara umum, sistem produksi sudah berjalan cukup baik, tapi masih memerlukan perbaikan pada aliran material, pengaturan transporter, dan keseimbangan beban kerja antar stasiun. Perbaikan tersebut diperlukan agar proses produksi sekop menjadi lebih lancar, efisien, dan produktif. Saja kesaran, perintah selanjutnya disarankan menggunakan data pengamatan yang lebih banyak dan rinci agar hasil simulasi lebih akurat. Terima kasih. Selanjutnya akan disajikan oleh teman saya di running software-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Pradara ini dengan NPM 24250 sebagai praktikan kedua. Di video ini adalah sesi dari penjelasan untuk running software. Langsung aja ke software yang kita gunain adalah software Flexim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alex Pradara ini dengan NPM 24250. Di sesi kali ini merupakan sesi penjelasan dari running yang udah kita buat sebelumnya pada software Flexim. Langsung aja kita masuk ke softwarenya. Oke, jadi ini untuk tampilan waktu kita udah bikin baru atau masuk ke softwarenya. Cuma kita langsung buka aja file yang udah kita buat karena akan kita fokuskan dalam bentuk penjelasan. Oke, ya, jadi di sini terdiri dari 11 proses, mulai dari proses pemotongan plat besi, lalu dilanjut ke proses pembentukan kepala atau mata dari besi sendiri, terus penajaman ujung skop, lalu dilanjut dengan pembentukan dudukan gagangan,
lalu dilanjut ke pengelasan sambungan skop, dilanjut ke penghalusan permukaan, terus dilanjut ke pembuatan gagangan, terus ke perakitan gagangan dengan kepala skop, terus ke pengecatan atau pemberi lapisan anti karat, lalu dilanjut menuju ke pengeringan, terus pemeriksaan, dan yang terakhir adalah oh, eh, pengeringan, terus pelapisan, pengeringan pelapisan, lalu baru ke pemeriksaan kualitas produk. Totalnya ada 11 dan masing-masing terdapat satu operator yang mengoperasikan masing-masing dari proses yang ada. Mulai dari penjelasan kedatangan bahan baku, di sini terdapat tiga bahan baku yang terbagi menjadi em, menjadi presentase mulai dari 20, 30 dan juga 40%. Yang jika dijumlah itu adalah 100. Lalu di sini terdapat kue yang nantinya berisikan dari atau ruang atau tempat tunggu dari bahan sebelum sebelum dipindahkan oleh transporter satu menuju ke persiapan proses pemotongan plat. Setelah itu diproses pada plat. Nah, setelah proses tersebut diklasifikasikan diklasifikasikan lagi di persiapan sortir yang terbagi menjadi 5 produk. Terdapat skop pasir, skop taman, skop lancip, skop datar, dan yang terakhir adalah skop salju. Setelah itu setiap bahan setiap penyortiran yang sudah selesai langsung dipindahkan oleh transporter 2 menuju ke proses-proses berikutnya. Proses-proses berikutnya ini dimulai dari tadi yaitu ke ke tempat tunggu atau stasiun tunggu pembentukan kepala skop, ke prosesnya, terus dilanjut ke proses penajaman ujung skop, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah mulai dari operasi pemeriksaan kualitas produk langsung dipindahkan oleh transporter ketiga menuju ke rak atau storage. Di sini kita tidak menggunakan sink karena kita fokuskan pada proses perpindahannya saja. Setelah itu ki- kita masukkan eh, nilai. Oh ya, kita masukkan juga karena pada studi kasus terdapat waktu istirahat atau ya waktu istirahat kita masukin ke time timetable-nya itu di jam 12. Kita mengaturnya di jam 12 terus nah, nah, di sini di jam 12 dengan durasinya itu 60 menit, 60 menit atau 1 jam sampai pada pukul 1 atau jam 1, ya.
Sini kita atur dulu, tadi startnya belum kita atur. Startnya itu pukul 12 pas. Dan end startnya pada pukul 1 pas. Durasinya 1 udah. Lah, tahap sabar. Dah, terus kita oke. Itu juga apa tadi? Itu juga berlaku untuk seluruh pemberhentian dari kegiatan. Tapi kita mulai dari yang tadi ya. Jadi mulai dari pemotongan plat besi itu semua kegiatan dapat berhenti kecuali yang bahan baku masuk sampai ke antrian menuju pemotongan plat besi. Terus di sini kita masukkan data Excel juga. Ini untuk datanya terdapat 11 kegiatan, mulai dari pemotongan, pembentukan, penajaman, pembentukan dudukan, pengelasan, penghalusan, terus pembuatan gagangan, perakitan gagang dengan kepala, terus pengecetan atau pelapisan, terus pengeringan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kualitas produk. Sini kita tentuin rata-ratanya, terus kita juga tentuin total dari satu eh, satu pengujian. Di sini kita melakukan jumlahnya terdapat 10 kali pengujian. Untuk rata-rata yang sudah diperoleh dari masing-masing proses yang ada. Lalu data-data ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan pada Experfit. Caranya yaitu, oh gunanya data-data itu adalah untuk kita masukkan pada si proses ini. Sehingga waktu yang disimulasikan adalah waktu yang udah kita eh, analisis. Nah, di sini kita ke Experfit, kita ke statis, terus kita tinggal klik aja Experfit. Nanti bakal masuk ke Expertfit. Nah, pada Expertfit ini kita mungkin nggak semua aku terapin. Mulai dari si pemotongan plat besi sesuai dengan ukuran. Kita copy dulu. Terus kita masuk ke Expertfit. Terus kita bikin baru. Terus kita hapus aja komennya. Terus kita masukkan tadi nama untuk project elemennya. Terus kita klik OK. Di sini kita langsung ke analisis data dan di sini kita enter data, terus klik enter atau edit data value, terus kita apply. Di sini kan datanya belum ada, kita bisa sebenarnya bisa input manual, tapi kita salin aja. Ini kan yang tadi pemotongan kita salin, terus kita masukkan ke Expertfit, langsung aja ke paste dari keyboard kita, terus kita klik OK. Terus kita klik yes. Habis itu kita klik done. Di sini data udah masuk. Terus ke modify aja. Terus kita tinggal auto fit. Nah, di sini adalah hasil dari auto fitnya tadi. Eh
untuk modelnya itu ke beta, terus untuk evaluasinya itu good, berarti datanya bagus. Di sini dominannya itu ke beta, jadinya relatif skornya itu 98, 95 untuk Johnson SP, terus ada random walk 77. Terus kita ini yang nanti bakal dianalisis oleh rekan saya. Terus kita klik done. Terus kita masuk ke paling bawah ke application. Terus kita lihat simulation representationnya. Tadi sesuai tadi modelnya itu yang beta. Terus kita ganti ke Flexim. Terus kita klik apply. Nah, yang kita salin untuk kita masukkan pada masing-masing eh, masing-masing objek proses adalah ini. Bisa langsung Ctrl C atau enggak klik copy di sebelah sini, terus kita klik done. Terus kita masukkan ke Veximnya, kita masukkan pada proses sync time. Di sini kita ganti aja. Sini kita nggak perlu ini, kita delete. Semuanya aku pakein getting start current karena ya kita terus dah. Begitu juga untuk proses-proses yang lainnya sama kita bisa bikin eh baru ini dan aja ini bisa taruh sini aja. Terus kita bikin baru, terus kita hapus saja komennya, kita ganti namanya, pembentukan scope dan seterusnya. Tinggal dianalisis saja, terus dimasukin data yang tadi, yang datanya yang apa tadi? Oh, sorry. Tinggal masukin aja data yang untuk pembentukan kepala skop ya kita. Itu untuk input data analisis ke simulasinya. Terus di sini kita kita sambungin masing-masing eh ketika semuanya udah selesai kita sambungin menggunakan ini. Kita sambungin menggunakan connect object. Tapi kalau mau nyambungin transporter ke QA atau QA ke transporter, kita gunain innya itu yang connect center port. Karena alurnya beda. Tapi karena aku di sini cuma jadiin transport itu tuh sarana buat memindahkan barang aja, tidak kumasukkan dalam perhitungan prosesnya, jadi aku langsung sambungin dari connect object satu yang QA persiapan proses ke menuju pemotongan plat besi. Jadi langsung pakai yang A, pakai yang A. Setelah itu baru di sini kita gunain as transportnya, kita gunain si transporter satu, kita ganti di sini. Begitu juga untuk yang ini, jadi aku nggak sambungin QA ke transporter terus nyambung ke transporter lagi, tapi langsung aja ke QA menggunakan menggunakan transportasi dua atau transporter dua. Oke, selanjutnya untuk pada pada apa namanya? Pada conveyor di sini aku juga sambungin dia pakai si ini connect project.
Terus untuk masing-masing dari cabangnya itu aku pakai decision point untuk mengatur otomatis perpindahannya dan dari conveyor ke QA atau di terminal QA kita gunain sama yaitu apa connecting connect connect object. Terus di pengaturannya di sini biar semuanya itu tersambung kita bikinnya di sini. Kita bikin triggernya itu one continuous nih karena one continuous sudah dipakai jadi nggak ada di bonus ini tapi yang harusnya ada yaitu one continuous terus kita input set by item kita case kita bagi jadi 5 karena emang ada 5 produk terus udah nah ini kan decisionnya itu kita atur. Kalau item pertama itu mau kita atur ke decision berapa. Misal kayak ini kan eh, DP 2 atau decision 2 ini DP 3. Nah, kita mau atur yang pertama itu ketiga atau lurus. Ya udah kita masukin si ini atau bisa pakai apa? Bisa pakai pipet untuk input input ini ya apa destinationnya atau tujuannya itu untuk pembentukan runningnya sendiri. Nah setelah itu setelah semua udah kita atur kita atur runtime-nya kan di studi kasus pekerjaan dimulai itu pada pukul 8 dengan pemanasan mesin sekitaran 30. Aku tadi udah atur di 30, tapi aku rubah ke detik, jadinya sekitaran 360. Terus dilanjut sampai jam 4 pagi, jam 4 sore atau jam 16.00 di sini udah diatur. Ini untuk tampilan pengaturannya, stop time-nya di jam sekian, terus pump warm up time-nya atau pemanasan mesinnya. Pemanasan mesinnya di jam 8.30. Oke, jadi kalau kita run, kayak sebelumnya kita pastiin dulu untuk yang error-error ini tidak ada. Sebenarnya aku udah coba tadi dan nggak ada, cuma karena mungkin kebuka-buka aja, jadinya ada. Terus langsung aja kita run. Jadi produk datang dibawa oleh ini menuju sesuai dengan destination-nya. Setelah diproses oleh pemotongan, terus masuk ke pengoperasian dan dilanjut ke proses-proses berikutnya dan seterusnya. Nah, untuk gambaran biar nggak crowded aja, barang-barang yang ingin kita proses biar terlihat aja. Nah, jadi itu untuk yang transporter ketiga yaitu meletakkan pada rak yang terakhir dan seterusnya. Percepat aja ya.
Ini titik. Nah, tadi sempat berhentikan di jam 12. Nah, kita ada waktu istirahat selama 1 jam. Setelah itu semuanya selesai dan untuk secara data kita bisa lihat di sebentar. Raw data kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk tadi aku udah bikin untuk topiknya sebenarnya nggak semuanya harus dimasukin kayak stasiun-stasiun atau waktu tunggu ini nggak perlu dimasukin karena semuanya bakal nol juga. Terus ini untuk average up-nya diperoleh yang paling tinggi ada di terakhir yaitu pemeriksaan kualitas produk. Tapi harusnya nggak tinggi. Yang tinggi itu di menuju pemotongan plat besi karena durasinya cukup lama. Jadi itu aja dari aku. Mungkin aku kembalikan ke partnerku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.